semuanya, kembali lagi di podcast Hot Talk. Nah, hari ini kita ingin membahas tentang suku Jawa Tengah. Sebelum kita ke podcast selanjutnya, hari ini aku kedatangan tamu spesial nih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astidi Novianti. Nah, karena tamu spesial aku sudah memperkenalkan diri, sekarang giliran aku ya. Perkenalkan, nama aku Sakinah Siti Marwah. Nah, karena kita berdua sudah perkenalkan diri, yuk mari kita bahas ke podcast selanjutnya. Nah, aku menanya nih tentang tradisi suku Jawa yang kamu ketahui itu apa aja sih? Mungkin kan ada yang beda atau ada yang unik gitu, coba jelasin dong. Nah, yang aku ketahui sendiri, suku Jawa itu suku yang paling terbesar di Indonesia. Dari sukunya itu dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah teristimewanya yaitu Yogyakarta. Pada 2010, sekitaran 40,22% orang Indonesia etnisnya masuk ke suku Jawa. Nah, tradisi pernikahan yang ada di Jawa kamu tuh gimana sih? Kan mungkin aja berbeda dari Jawa yang lainnya. Jelasin dong gimana gitu. Nah, aku sendiri ini kan dari Jawa Tengah, yaitu di daerah Banjarnegara. Biasanya itu di daerah aku itu masih make adat istiadatnya itu yang namanya cocok-cocoki antara tanggal lahir si perempuan dan laki-laki. Biasanya itu mereka menyocoki, jika sudah cocok mereka akan melanjuti ke jenjang pernikahan yang lainnya. Dan kalau tidak cocok itu kebiasaannya itu tidak dilanjutkan. Karena itu tanggal lahir dari si calon perempuan dan si calon laki-laki dan orang tua dari perempuan dan orang tua dari laki. Nah, itu dinamakan tradisi weton. Tradisi weton itu dihargai yang sangat tinggi. Tradisi weton dianggap sangat suci dan harus dihormati. Penghitungan weton dalam pernikahan bagi masyarakat Jawa, tradisi penghitungan weton menjelang pelaksanaan pernikahan merupakan sesuatu yang sulit dihapuskan. Pasalnya tradisi tersebut sudah ada pada zaman dahulu hingga zaman sekarang. Tradisi weton juga itu termasuk warisan turun-temurun yang masih sangat berlaku di masyarakat daerah aku ya. Nah, kan tadi kita udah ngebahas tradisi pernikahan. Nah, pasti nggak jauh dong dari tradisi bayi. Nah, gimana sih tradisi masyarakat Jawa saat bayi sudah dilahirkan itu? Nah, yang biasanya itu tradisi Jawa menyambut bayi yang baru lahir itu namanya brokohan. Brokohan itu merupakan upacara yang dilakukan setelah sehari si bayi lahir. Kata brokohan yang artinya memohon berkah dan keselamatan atas kelahiran bayinya. Setelah itu biasanya itu ada yang namanya potong tali pusar. Nah, namanya itu upacara puputan. Yang dilakukan tali pusar yang menempel pada perut si bayi sudah putus. Pelaksanaan untuk memohon pada Tuhan agar diberkahi dan diberi keselamatan dan kesehatan pada si sang bayinya. Nah, pertanyaan terakhir nih, aku benar-benar penasaran banget tentang tradisi kematian yang ada di Jawa daerah kamu itu gimana sih? Kan kali aja ada keunikan yang lain atau berbeda dari yang Jawa sebelum-sebelumnya. Nah, ya, aku juga baru tahu sih waktu kemarin ada mengikuti acara kematian di daerah Jawa Tengah di kampung mamah aku. Yang aku itu jadi tuh kalau misalkan di daerah yang aku tinggal ini di Jakarta, biasanya itu kalau orang meninggal kan cuman saat liang lahatnya itu sudah dilobangi, dia langsung dikubur. Nah, kalau di daerah Jawa Tengah itu di Banjarnegara itu tuh sudah dilobangi, saat sudah dilobangi itu di dalamnya lagi dilobangi lagi dan baru mayatnya itu dikubur di dalamnya. Dan biasanya itu cuman ditandai dengan batu-batu atau kayu. Nah, jika sudah ini nanti lama-kelamaan kuburan itu akan rata seperti tanah pada lainnya gitu. Jadi tidak memakai batu nisan. Aku baru dengar ya tradisi kematian yang ada di Jawa di daerah kamu, ternyata unik juga ya. Nah, aku juga baru mengetahuinya baru-baru ini karena kemarin baru mengikuti acara upacara kematian di daerah Jawa Tengah, khususnya itu di daerah Banjarnegara. Tapi kalau di daerah Jawa yang lainnya aku kurang tahu karena juga nggak pernah ikut di acara upacara di daerah yang lainnya atau di suku lainnya. Gitu ya. Terima kasih ya sudah memberitahu saya tentang suku Jawa yang ada di daerah kamu gitu. Unik
Unik ya ternyata. Iya, sama-sama. Nanti kita lebih memperdalam lagi tentang suku-suku lainnya.